Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Sunflowers tahun 2006. Yuk sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, belilah di toko jamu terdekat Anda. Yuk tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menunjukkan seorang pria bernama Tae-sik yang baru saja dibebaskan setelah 10 tahun mendekam di penjara. Tae-sik sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, di mana dia menuliskan beberapa hal yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari penjara di buku diarinya. Tae-sik kemudian menuju ke sebuah restoran bernama Sunflowers dan berniat untuk bertemu dengan wanita pemilik toko yang tidak lain adalah ibu angkatnya. Di saat sedang ngeteh, seorang teteh-teteh bernama Hiju, putri pemilik kedai, menyapanya. Tae-sik mengutarakan niatnya untuk bertemu ibu angkatnya, yaitu pemilik kedai Sunflower. Hiju yang tidak mengenal Tae-sik memberitahu jika ibunya sedang pergi. Hiju pun memintanya untuk pergi ke pemandian umum terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. 엄마는 일부러 나가셨으니까 사우나 가서 한숨 자고 오던지. Sesampainya di tempat pemandian umum, Tae-sik tampak bingung membuka kunci loker untuk menyimpan barangnya, sehingga membuat kesal seorang penjaga karena mengira Tae-sik sengaja memainkan kunci lokernya. Karena penampilan culun Tae-sik, pria penjaga itu menggertaknya. Namun ketika Tae-sik melepas pakaiannya, pria itu melihat tato di sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba nyalinya menciut karena mengira Tae-sik adalah seorang gangster. Anjir, kena mental langsung. 죄송합니다. 내가 이거를 처음 보는 거라 가지고. Malamnya di sebuah bar bernama Oracle, seorang pria bernama Changmu memarahi anak buahnya. Ia adalah preman yang bertindak sebagai ketua keamanan bar tersebut dan preman lokal yang menguasai kota. Changmu kemudian didekati oleh Tae-sik yang bermaksud untuk menyapa teman lamanya. Changmu di sini tampaknya sangat menghormati Tae-sik. Hal ini menunjukkan bahwa Tae-sik bukanlah orang sembarangan karena pemimpin gangster seperti Changmu sangat menghormatinya. 태식아, 언제 나왔어? 나 오늘 아침에 나왔어. 섭섭해할까봐 그냥 잠깐 들린 거야. Setelah menyapa Changmu, Tae-sik juga menyapa Yangki yang juga terlihat sangat enggan saat Tae-sik datang mengunjunginya. Di sini terungkap, ternyata Tae-sik dulunya adalah mantan gangster yang cukup disegani di kota. Setelah mengunjungi beberapa teman lamanya, Tae-sik akhirnya kembali ke restoran Sunflower dan bertemu dengan wanita pemilik kedai yang menyambutnya dengan gembira. Ibu angkatnya sangat senang melihat Tae-sik akhirnya dibebaskan dari penjara setelah sekian lama. Meskipun Tae-sik adalah anak angkatnya, wanita itu tampaknya sangat menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Tae-sik kemudian meminta maaf kepada ibunya atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Dan sang ibu mengatakan bahwa dia telah memaafkannya sejak lama. Meskipun ibunya menerima kehadiran Tae-sik di rumah mereka dan tampaknya sangat mencintainya, tapi Hiju tidak serta-merta menerima kehadiran Tae-sik. Dia bahkan terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada Tae-sik dan menganggapnya sebagai pria yang lemah karena penampilannya yang sangat culun. 불쌍한 게 아니라 나쁜 거야. Malam itu, di saat Tae-sik akan tidur, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menangis lagi, tidak akan minum alkohol lagi, dan akan berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya, Jo Pan-su, seorang pria yang mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah dalam pemilihan umum mendatang, terlihat berkampanye di pasar Cikurubuk dan membuat janji kepada para pedagang agar mereka memilihnya dalam pemilihan nanti. Di sisi lain,
Taesik terlihat di kantor polisi menandatangani laporan pembebasan bersyarat yang menyatakan bahwa dia akan dikirim kembali ke penjara jika dia melakukan kejahatan lain. Salah satu petugas polisi yang bernama Min-suk mendekati Taesik dan menyarankan dia untuk meninggalkan kota karena penduduk tidak menyukai kehadirannya yang menyebabkan kekacauan beberapa tahun yang lalu. Namun Taesik mencoba meyakinkan Min-suk bahwa dia telah berubah sekarang dan akan menjadi orang yang lebih baik. Bahkan Taesik juga berniat menghapus semua tato di tubuhnya untuk meyakinkan tekadnya untuk benar-benar ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun niat Taesik harus terhambat karena ia harus mengeluarkan banyak uang untuk menghapus semua tato di tubuhnya. 뭐 그럴 수는 있는데 가로 30에 세로. Setelah itu, ibu angkat Taesik mengunjungi Pansu dan menyatakan penolakannya terhadap rencana Pansu untuk membeli restorannya yang akan dijadikan kawasan elit untuk kepentingannya sendiri. Ibu angkat Taesik kemudian mengancam Pansu bahwa dia akan menyerang kembali jika preman terus membuat keributan di restoran Sunflower-nya. Oh, jadi si Pansu ini teh mafia tanah, guys. Keesokan harinya, Taesik akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di bengkel mobil. Suatu hari Min-suk dan rekannya yang sedang berpatroli melihat Taesik yang terlihat begitu daekan dan rajin melakukan pekerjaannya. Min-suk kemudian menceritakan kepada rekannya tentang masa lalu Taesik yang berandalan. Bahkan saat di sekolah, di mana dia menjadi salah satu korban bullying Taesik. Min-suk juga mengatakan bahwa Changmu dan Yangki dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Taesik. Nah, sekarang kita flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu. Para gangster di kota itu dipimpin oleh seorang pria bernama Choi Do-fil, di mana Changmu dan Yangki dulu adalah anak buahnya. Namun karena Taesik selalu menimbulkan masalah, Do-fil akhirnya turun tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Di luar dugaan, Taesik ternyata terlalu tangguh untuk dilawan, di mana ia dapat dengan mudah melumpuhkan anak buah Do-fil, bahkan membunuh Do-fil, sehingga Taesik harus dipenjara karena pembunuhan tersebut. 그거 모르고 최도필이 같이 그렇지 피하고 락커가 느끼고 집어 던져 그대로 저렇게 갔다 최도필이. Setelah kejadian itu, Changmu dan Yangki mengambil alih kepemimpinan para gangster dan bergabung dengan Pansu. Shin berpindah ke Hiju yang terlihat pusing belajar matematika. Di saat waktu istirahat, ia terkejut melihat Taesik mengunjungi sekolahnya. Ternyata Taesik berniat kuliah dengan melihat brosur universitas. Dalam perjalanan pulang, Taesik diserang oleh seorang preman bernama Sung Jin yang naksir kepada Hiju karena cemburu kedekatannya dengan gadis yang dicintainya. 내가 2년 전부터 지면왔다고. Taesik yang hanya menepis serangan lawan harus rela identitasnya terbongkar karena bajunya terkoyak. Sung Jin dan antek-anteknya sangat terkejut melihat tato Taesik yang mantan preman itu. Setelah kejadian itu, sikap Hiju sedikit melunak, bahkan dia juga mengobati luka Taesik. Di tempat lain, Pansu terlihat merayakan kemenangannya karena memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Sekarang dia telah dilantik sebagai pejabat pemerintah. Pansu bermaksud untuk menyerahkan kepemimpinan menjalankan klub malam terbesar di kota kepada antek-antek kepercayaannya. Changmu dan Yangki sangat antusias dengan rencana tersebut dan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari Pansu. Tapi sebelum itu, Pansu membuat syarat siapapun yang menyingkirkan restoran Sunflower yang akan menjalankan klub malam elitnya. Mendengar hal itu, Changmu segera memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik restoran Sunflower. Namun apesnya, Changmu bertemu dengan Taesik di sana. Setelah digertak, Changmu segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi dari sana. 가서 인사 좀 드려. 야, 이 새끼들아! 스톱! 스톱! 니네들이냐? 네가 근데 여기 왜? 우리 어머니 집. Setelah itu, Changmu langsung menemui Yangki dan menegurnya karena tidak memberitahunya tentang Taesik yang sekarang tinggal di restoran Sunflower. Sementara itu, Taesik yang mendapatkan gaji pertamanya setelah sebulan bekerja di bengkel mobil, kemudian mempersembahkan sepasang sepatu untuk ibunya dan sebuah kamera untuk Hiju. Terungkap bahwa notebook kecil yang selalu dibawa Taesik
sebenarnya adalah hadiah dari ibunya ketika wanita itu mengunjunginya di penjara beberapa tahun yang lalu. Sejak itu Tae-sik selalu menulis di buku catatan tentang semua kegiatan yang dia lakukan di penjara dan juga kegiatan apa yang ingin dia lakukan setelah dia keluar dari penjara. Hiju secara tidak sengaja menemukan buku catatan itu dan membacanya. Dia kemudian menemukan tulisan yang belum tersilang, yaitu berlibur. Ia pun iseng menyilang tulisan tersebut bahwa mereka akan piknik sebagai salah satu hal yang harus dilakukan Tae-sik setelah dibebaskan dari penjara. Keesokan harinya, Tae-sik, Hiju, dan ibunya pergi piknik dan berfoto seperti keluarga kecil yang bahagia. Beberapa hari seusai liburan, Tae-sik bertemu dengan teman lamanya yang bernama Byung-jin yang tidak lain adalah supir si Pansu. Byung-jin mengatakan bahwa Pansu berencana untuk membangun mal besar di daerah restoran Sunflower. Byung-jin kemudian meminta Tae-sik untuk meningkatkan kewaspadaannya karena Pansu adalah orang yang berbahaya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan mereka berdua, anak buah Changmu melihat Tae-sik dan Byung-jin sedang berbicara serius dan melaporkannya ke Changmu. Mendengar ini, Changmu dan Yangki berpikir bahwa Byung-jin sedang mencoba merekrut Tae-sik atas perintah Pansu dan keadaan itu akan membahayakan karir mereka berdua. Mereka pun sepakat bekerja sama, kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan restoran Sunflower dan Tae-sik. Keesokan harinya, Changmu dan anak buahnya menggeledah restoran Sunflower dan mengancam ibu Tae-sik untuk menjual restorannya ke Pansu. Hiju yang baru pulang sekolah lalu memukul Changmu dengan kamera yang diberikan Tae-sik. 나가 이 새끼야. 나가. 나가. Namun apa daya, aku hanyalah seorang wanita yang lembut. Hiju pun bergegas pergi ke Tae-sik dan melaporkan kejadian itu. Tae-sik kemudian pergi menemui Pansu di kantornya. Tae-sik memohon padanya untuk tidak lagi mengganggu restoran Sunflower milik ibu angkatnya. Mengetahui bahwa Tae-sik dulunya adalah seorang gangster, Pansu menawarinya pekerjaan. Tapi Tae-sik menolak tawaran Pansu dengan sopan, mengatakan bahwa dia cukup puas dengan pekerjaannya saat ini. Pansu yang merasa diremehkan kemudian menyusun rencana untuk menjebak Tae-sik agar dia dikirim kembali ke penjara. Pansu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang bengkel mobil tempat Tae-sik bekerja untuk membuatnya melakukan kerusuhan dan akan melaporkan masalah tersebut ke polisi. Keesokan harinya, para preman menyerbu bengkel mobil tempat Tae-sik bekerja dan memukulinya. Mereka pun tak segan-segan menghajar majikan Tae-sik. 이 새끼가 여기 회씨가 여기 와 있습니까? 야, 고마워라. Di sisi lain, Pansu kemudian melapor ke polisi tentang Tae-sik terlibat dalam kerusuhan. Namun Tae-sik berhasil menahan diri dan tidak melancarkan serangan balik, sehingga polisi tidak menangkapnya dan rencana Pansu gagal total. Suatu malam, Sung-jin mengunjungi restoran Sunflower dan memberitahu Hiju bahwa Tae-sik adalah orang yang membunuh kakak laki-lakinya yang bernama Dopil bertahun-tahun yang lalu. Mendengar ini, Hiju sangat terkejut dan marah pada Tae-sik. Dia kemudian menuntut penjelasan dari ibunya mengapa dia mengadopsi orang yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Ibu Hiju mengatakan bahwa awalnya ia sangat marah besar kepada Tae-sik. Setelah masa berkabung Dopil selesai, ia mengunjungi Tae-sik di penjara untuk melihat sosok pembunuh anaknya itu. Seketika Tae-sik meminta maaf sambil berlutut dan berlinang air mata. Ibunya merasa iba kepada Tae-sik karena itu sebuah tragedi. Dia menyadari Tae-sik hanya membela diri, tapi Dopil anaknya yang memulai perkara. Disitulah ibunya mengamati Tae-sik selama 10 tahun dan sering menjenguknya. Ia menyimpulkan bahwa Tae-sik memanglah anak baik, lalu mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Mendengar kata-kata ibunya, Hiju akhirnya mengerti. Ia juga sependapat dengan ibunya, Tae-sik memanglah sosok yang baik. Berbeda dengan kakaknya Dopil yang selalu kurang ajar dengan ibunya. Bahkan Dopil tega memukuli ibunya ketika tidak diberi jajan. Hiju bersyukur kakaknya tewas karena tidak ada lagi yang menyakiti ibunya. Berkat momen itu, Hiju memutuskan untuk menganggap Tae-sik sebagai kakaknya. Keesokan harinya, ibu angkat Tae-sik datang ke Pansu dan mengancam akan mengekspos kejahatannya
karena telah memerintahkan Dopil untuk membunuh Tae-sik tahun lalu. Yang ternyata ibu angkat Tae-sik memiliki bukti nyata yang dapat membawa Pan-su ke penjara. Byung-jin yang mengetahui percakapan itu kemudian memberitahu Tae-sik dan memintanya untuk tetap waspada karena Pan-su akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Pan-su memulai aksinya dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Hiju yang sedang menyeberang jalan. Hiju dipukul dengan batako hingga pingsan sehingga dia harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan intensif. Karena putrinya diserang, ibu angkat Tae-sik memutuskan untuk menjual restoran Sunflower ke Pan-su demi keselamatan seluruh keluarganya. Setelah itu, Tae-sik pergi ke Pan-su dan mengatakan bahwa ibu angkatnya telah setuju untuk menjual restoran Sunflower dan mereka semua akan pindah dari sana. Namun tak disangka, Pan-su meminta tangan kanan Tae-sik dilumpuhkan agar tidak bisa bertarung lagi. Anjir, udah dikasih hati malah minta darah. Pan-su pun menyuruh Byung-jin untuk memotong pembuluh darah di tangan kanan Tae-sik. Namun ternyata Byung-jin hanya melukai tangan kanan Tae-sik dengan luka yang tidak fatal, sehingga Tae-sik masih bisa menggunakan tangan kanannya seperti biasa. 내놓으면 내 보내줄 생각도 있지. 뭐하냐, 빨리 시작해라. Merasa belum puas, Pan-su kemudian memerintahkan Yang-ki untuk membunuh ibunya Tae-sik dan mengambil bukti yang menjelaskan keterlibatannya dalam upaya pembunuhan Tae-sik beberapa tahun yang lalu. Yang-ki pun langsung beraksi membunuh ibu angkatnya Tae-sik dan menyamarkan kematiannya sebagai bunuh diri. Tae-sik kemudian merasa sangat terpukul dengan kematian ibunya yang sangat dicintai. Dia awalnya mengira ibunya meninggal karena bunuh diri, tetapi ternyata dia menemukan petunjuk, yaitu anting-anting Yang-ki di kamar ibunya. Sehingga dia akhirnya menyadari bahwa Yang-ki telah membunuh ibunya atas perintah Pan-su. Mengetahui fakta ini, Tae-sik tidak bisa lagi menepati janjinya. Ia menangis sambil meminum alkohol hingga mabuk karena tidak tahan dengan kesedihan atas kematian ibunya yang sangat ia cintai. Di sisi lain, Pan-su dan penayagannya merayakan keberhasilan mereka mendapatkan restoran Sunflower dan mewujudkan rencananya untuk membangun mall dan kawasan elit. Tapi kemudian, mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang menangis, yang tidak lain adalah Tae-sik. Tae-sik berkata bahwa dia telah melanggar janjinya kepada ibunya setelah kematiannya. Pada saat itu Tae-sik akan membantai semua orang di tempat itu. Tae-sik kemudian meminta Byung-jin untuk keluar dari sana, kecuali dia ingin mati di tangannya. Meskipun dia sendirian, Tae-sik berhasil membunuh semua anak buah Pan-su, termasuk Chang-mu dan Yang-ki. 넌 할 수 있어. 지랄한다, 지랄해. 더 겁나게 해줄까? Sampai pada akhirnya, Tae-sik berhasil membunuh Pan-su dan membakar klub malamnya. Dalam keadaan terluka parah dan dalam kobaran api, Tae-sik duduk mengingat kenangan indah yang dia miliki dengan ibunya dan Hiju.
Tak lama Tae-sik akhirnya tewas dalam kobaran api. 아니요. 없을 거다. Film pun berakhir dengan menunjukkan Hiju yang telah pulih dari luka-lukanya dan sekarang menjadi siswa terpintar di Departemen Matematika seperti mimpinya. Hiju terlihat mengenang saat-saat indah bersama ibunya dan Tae-sik. Dan akhirnya film pun tamat. Nah, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, jangan pernah menyerah dan ragu untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan sepenuh hati, termasuk bertobat, pasti akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti Tae-sik yang bertekad untuk bertobat dan menjadi lebih baik setelah membunuh orang lain, dia mendapat kesempatan dari orang-orang di sekitarnya karena dia sangat ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Engap guys. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.